Halo, selamat pagi. Ya, udah. Kali ini kami bakal membawakan simulasi laga tunda pekan ke-7 Liga Inggris antara Fulham versus Chelsea ya. Walaupun ini saya pegang Chelsea. Ya, saya Fulham. Kaosnya sama putih. Nah, ini kami coba mau memainkan bagaimana nantinya jalannya laga antara Fulham versus Chelsea, di mana Chelsea sendiri baru saja mendatangkan 4 pemain baru di bursa transfer musim dingin. Ada Datro Fofana, lalu Badia Sile, kemudian terbaru Joao Felix, dan kemarin juga ada Andre Santos ya. Nah, Andre Santos main dari mana Mas? Andre Santos itu kalau nggak salah dari Liga Brasil, saya lupa ya. Anak baru ya. Anak baru ya. Yuk. Oke, kita langsung ke game plan saja. Oke Mas, tadi susunan mainnya gimana tadi? Dari Chelsea? Chelsea sendiri tadi formasinya 3-4-2-1. Ini katanya Chelsea masih kehilangan banyak pemain kunci ya, Masa Songko, di mana nggak bisa mainkan Sterling, terus Pulisic, lalu juga Ben Chilwell, Reece James. Wah, ini malah ada Reece James ini, Cucurella sendiri nggak main ini sih. Bentar, gantinya. Ini kok badai cedera, ini udah berapa? Ini pertandingan terakhir dari Chelsea. Ini Chelsea sendiri 8 pertandingan terakhir hanya 1 kemenangan yang diraih. Kemarin juga sudah nggak lolos 2 liga domestik ya, kompetisi piala domestik ya, FA Cup sama piala Liga Inggris, semua kalah dari Manchester City. Oke. Formasinya kok 3-5 mana ya? Ya karena Fulham memang formasinya gini-gini aja, jadi ya udah gini aja. Siap. 4-2-3-1. Asdo. Yes. Polanya mana ini? Enak infonya lah. Polanya gimana? Fulham. Aku nggak ada yang tahu main-main ini. Pokoknya Fulham ini katanya Mitrovic ini kena skorsing, sudah 5 kartu kuning, jadi nggak main bro. Ini Carlos Vinicius dulu main di mana ya ini ya? Carlos Vinicius kalau nggak salah dari Liga Portugal. Oke. Benfica apa Porto ya? Willian, oh ya. Masih teringat dia main di Arsenal dan Chelsea. Andreas Pereira, MU legend. Ya, jauh palingnya ini timnas Portugal yang kemarin ya? Yes. Oke. Waduh, oke. Sekarang apa tuh? Azpilicueta. Oke. Wah, tidak ada di mana ini palingnya ini. Wah, disembunyiin. Oke, gak apa. Yang penting gas. Gas saja. Kante cedera. Ini aduh, nggak ada siapa ini backnya ini. Ayak legend namanya Kenny Tete. Wah, ini back kiri timnas Amerika ini, Anthony Robinson. Wah, ini nggak ada Lewis Hall, ini mainkan Chilwell aja lah udah. Ternyata di sini juga ada Arsenal legend dan Leverkusen legend. Siapa gerangan? Ya, Brand Leno. Ya. Siap, saya sudah siap ini Sas. Saya ini backnya busuk-busuk ini, tapi gawal. Tim Ream nggak ada yang tahu siapa ini dan tidak ada orangnya. Ternyata ada ini ternyata. Overallnya cuma 72, jadi ya kalau kalah oke lah ya. Langsung gas. Kita tidak ini Bola Supporter kick off untuk laga kali ini pukul 3 dini hari ya, waktu Indonesia bagian barat di Craven Cottage. Wah, ini Old Trafford. Iya, stadionnya yang kecil aja dong. Sesuai dengan cocok ini. Cocok ini. Stadion favorit saya ini. Masih winter dong ini dong. Musim dingin. Nah, kita fine aja, oke. Langsung gas. Langsung Real Madrid KB3 melawan Chelsea. Ini Chelsea masih terdampar di peringkat 10 ya Bola Supporter dengan 25 poin, sementara Fulham yang biasanya ini sebagai tim yoyo di Premier League ini tumben sekali berada di peringkat ke-7 kalau nggak salah. Wow. Di bawahnya Liverpool persis. Wow. Poinnya sama 28 poin. Jadi kalau misalkan Fulham menang, wah ini masuk 6 besar. Bisa melengsarkan Liverpool. Berarti ini pertemuan pertama musim ini ya lawan Chelsea ya? Iya, benar. Wow. Peringkat 7, sebuah kejutan. Padahal baru saja promosi. Siapa ini pelatihnya dari Fulham?
Fulham ini Marco Silva. Oh ya, bentar, settingan saya beda kayaknya. Nah, oh ya, langsung gas. Walaupun kalah. Marco Silva ya? Yes. Dulu pelatih mana itu ya? Aku. Ya ini MU Legend. Nah, MU Legend ada 2 di sini. Yuk. Langsung angkat saja ke depan. Yuk. Arsenal Legend. Terima kasih. Swing. Wih, pelanggaran. Wih, kok di basket dulu. Nah. Ya ini Joao Felix. Korelasinya nggak main tapi ya udah gantinya Lewis Hall. Tidak jelas. Lewis Hall itu mana itu? Lewis Hall itu didikannya Akademi Chelsea Kobam. Oh, kayaknya saya asing, anak baru ternyata. Anak Padepokan asli ternyata. Lepas. Terima kasih Leno. Iya. Leno ini hitungannya cukup apik ya setelah dilepas Arsenal karena penyelamatannya terbaik kedua setelah Kepa musim ini katanya. Katanya ini ya. Katanya, tapi berdasarkan statistik Premier League begitu. Tapi kalau permainan dari Fulham secara keseluruhan gimana? Siapa yang jadi pemain yang patut diwaspadai oleh Chelsea? Sebenarnya kalau Fulham sendiri ini kan top skorernya Mitrovic ini udah 11 gol ini di Premier League. Wow. Cuma sayangnya kena skorsing. Hebat. Makanya nggak bisa main. Kemarin kena kartu kuning kelima musim ini di laga lawan Leicester. Jadi aturan Liga Inggris ini kan kalau udah 5 kartu kuning suspensi permainan ya 1 kali kan? 1 kali ya. Nah. Oke. Jadi main kuncinya itu sebenarnya di ada Mitrovic, terus juga buangan MU gelandangnya Andreas Pereira ini juga mulai oke di Fulham setelah dibuang. Terus juga Willian juga sebagai penyuplai bola, winger lincah walaupun umurnya udah 34 tahun ya ini. Bagaimana dengan permainan Dan James? Apakah rutin main setelah hijrah dari Leeds United ya? Dulu ya, terakhir kali ya. Kalau Dan James sendiri mungkin seperti di klubnya yang lama ya tidak banyak perubahan. Cuma kan Fulham ini masih dalam artian membentuk tim juga karena tim promosi kan rata-rata juga nggak terlalu lama ya seperti Norwich, kemudian ada siapa lagi tuh biasanya promosi itu. Nottingham. Nah Nottingham ini lebih mendingan Fulham sih sebenarnya kalau dilihat. Bahkan mereka kan mampu nembus hampir 10 besar kan hitungannya kan. Ya. Ya ternyata bahaya sekali. Wah, langsung bobol ternyata. Real Madrid. Chelsea kebobolan lebih dulu. Iya. Ya Andreas Pereira MU Legend. Memang kalau Chelsea musim ini cara permainan belum menemukan bentuk terbaiknya karena ya badai cedera tadi, kemudian dari Potternya sendiri kayaknya bingung ngatur formasi. Ya seperti kata Peter Drury ya di pertandingan lawan Newcastle ya. Kalimat lengkapnya kalau di Indonesia kan seperti ini sih. Chelsea memainkan sebuah tipe permainan bola yang sangat khas, bukan gegen pressing tapi sangat depressing. Nah itu dia kalimat spesifiknya dari Peter Drury. Coba nanti dicek nanti di internet. Nah. Wow. Untuk Chelsea sendiri siapa pemain yang paling menurun sepanjang musim ini? Kalau menurun sebenarnya gimana ya kalau dikatakan menurun ya? Sosok lah, satu orang lah yang paling menurun lah. Kalau inkonsisten sebenarnya sih kalau bukan menurun ya. Iya. Inkonsisten ini kayaknya Mason Mount ini kayaknya. Oke. Musim ini kayaknya terhitung baru 3 gol. Nah. Waktu aku masih ingat waktu juara champion 2 musim yang lalu dia pemain penting itu waktu itu ya. Yes. Mason Mount ya. Setelah itu menurun gitu. Kok nggak konsisten lah ya. Yes.
sekali Jorginho. Tendangan bebas biasanya ini penalti lompat katak ya jagoannya ya biasanya ya. Iya. Yang sering ketepis kiper kadang-kadang ya. Kalau kipernya lagi jago. Ya ini kipernya kok malah Chelsea Edward Mendy yang harusnya Kepa. Waduh. Wah, langsung balas kotan. Ini memang kalau menggambarkan formasinya Chelsea memang sedang menurun sih ya kayaknya ya. Iya. Dilihat beberapa kali permainan kayaknya cuma ibaratnya berputar-putar, maju mundur. Ini Felix ini diharapkan juga bisa mengatasi tumbuhnya lini depan Chelsea, soalnya Chelsea ini tim dari The Big Six yang musim ini baru mencetak 20 gol. Wow, sedikit sekali ya. Malah kalah dari Haaland yang udah 21 katanya ya, atau 22 ya. Top scorer sementaranya Liga Inggris. Sangat jomplang ternyata ya. Satu pemain bisa 22 digit, sementara Chelsea yang tim gede hanya 20 gol. Aubameyang, lalu siapa lagi? Armando Broja, Sterling, Ziyech, terus ada Pulisic. Wow. Dengan Auba katanya ada kembali. Kemarin sempat disimpan karena cedera punggung pas lawan City. Ya kita nanti lihat apakah dia di babak kedua. Jadi ini ada 4 rekrutan ya tadi yang dibahas Mas Andi tadi ya. Salah satunya Joao Felix. Sebenarnya di balik rekrutan Joao Felix ini untuk menutup kekurangan di posisi nomor 10 karena Mason Mount-nya inkonsisten atau tidak? Kalau lihat permainannya dari Felix sebenarnya kan posisi aslinya kan penyerang second striker dan juga penyerang sayap ya. Ya. Dan kalau dilihat Chelsea sendiri ini dari permainan mungkin tidak terlalu banyak mengandalkan pemain 10, tapi karena kita tahu kalau Potter ini kan lebih memainkan lebih ke sayap ya. Langsung ngeri. Langsung gol debut ini kemungkinan ini. Bisa jadi ini skornya imbang lagi nih Sas kayaknya. Oh ya. Kalau lihat Chelsea mainnya. Langsung tidak menutup. Langsung dibalas 3-2. Mungkin kayaknya jalannya pertandingan mungkin bisa jadi ketat juga. Iya. Bagus kalau ketat ya. Apalagi kalau Chelsea kalah, wah. Gaungnya Potter out semakin menggema nih. Oh sudah ya, sudah menggema. Sudah menggema lama. Ya itu tadi aku bilang 8 pertandingan cuma 1 kali menang itu ya gimana? Waduh. Terus di Premier League aja tahun baru 1 poin untuk tim sekelas Chelsea. Di Liga Konoha udah ceritanya udah beda ini. Liga Konoha itu mana? Liga Inggris berhenti karena COVID. Liga Konoha. Wah, ini kalau cerita pengalamannya traumatik ini soal pecat ini pelatih ini. Bahaya ini. Bahaya ini. Ini Chelsea sebelumnya aja mencat Tuchel karena ya katanya udah mulai menurun konsisten, terus ada intrik dengan dengan pemilik baru. Sebenarnya kalau rekrutmen pemain Chelsea untuk musim ini bisa dibilang kacau sih. Kalau dilihat kacau untuk musim dingin ini ya. Kalau kemarin sih ya musim panas ya siapa sih yang ditekan? Paling Koulibaly ya. Ya Koulibaly ya. Koulibaly. Nah kalau untuk musim dingin ini mungkin Chelsea lebih melihatnya untuk prospek masa depan. Karena kan beli back 1 usianya juga baru 21 tahun. Terus ada penyerang Datro Fofana itu juga usianya baru 18 tahun. Terus Andre Santos juga 18 tahun gelandang. Ini kan pengganti-pengganti yang bisa dibilang bisa cocok untuk pemain-pemain Chelsea yang sudah mulai menua seperti Kante, terus ada Koulibaly dan juga Thiago Silva di back, terus di gelandang tengah ada Azpilicueta juga ada. Azpilicueta juga. Terus penyerang juga ada Auba yang usianya udah 30-an tahun, 32-33 lah ya. Ya, betul. Nah, itu kan mungkin berpikirnya untuk jangka panjang sebagai regenerasi kalau bisa dilihat. Sementara kan Felix hanya dipinjam sampai akhir musim, tidak ada opsi pembelian permanen.
ada rumor atau tidak soal kira-kira Joao Felix bakal dipermanenkan atau mencari pemain yang setipe dengan Joao Felix? Nah, kalau bisa dibilang ini kan Joao Felix sendiri pindah ke Chelsea dengan status pinjaman itu sudah menaikkan kontrak baru sampai Juni 2027 Mas Sasongko. Sama Atletico ya? Yes. Ini kan juga kebetulan desas-desusnya Diego Simeone yang katanya menjadi musuhnya Joao Felix ini juga bakal pergi di akhir musim ini. Wow. Nah, jadinya Felix ya nggak gumun lah istilahnya kalau mau tekan kontrak sampai 2027. Padahal di Atletico sendiri jarang dimainin sih istilahnya kalau sama Simeone musim ini ya. Apalagi baru nyetak berapa gol nggak sampai 2 digit. Jadi kira-kira belum akan mencari pemain kalau setipe. Pemain itu kabarnya ini Chelsea ngincer siapa wingernya dari Shakhtar Donetsk. Mikhail Mudryk itu. Oh iya, saya juga belum pernah nonton mainnya gimana sih. Kalau cuma nonton YouTube kayaknya nggak ada ininya sih. Nggak ada anunya ya, effortnya ya, asik-asiknya. Bukan, nggak representatif. Iya. Mundur. Bagaimana dengan penampilan Trevoh Chalobah? Trevoh Chalobah sendiri ini waktu yang saya dengar ya, itu ada statistik yang bilang kalau tiap Chalobah main itu Chelsea pasti nggak bakal kalah. Cuman akhir-akhir ini statistik itu ternyata bisa dipatahkan dan terbukti tidak valid ya. Karena beberapa kali ternyata ketika Chalobah dimainkan Chelsea justru malah kebobolan gol, terus malah kalah lah, dan juga hasilnya malah kurang bagus juga. Jadi bisa dibilang Chalobah ini juga penurunnya kayak Mas Sasongko bilang salah satu pemain yang menurun musim ini. Ya gimana nggak menurun, karena back-back Chelsea yang kerap dimainkan seperti Thiago Silva sendiri sudah 36 tahun selalu menjadi pilihan utama dari pelatihnya Chelsea ya. Gila, Thiago Silva masih main umur segitu ya. Kapten. Menjadi kaptennya timnas Brasil juga. Ya ini si siapa namanya itu salah satu main untuk pos penjaga gawang sendiri. Dibanding 2 musim yang lalu waktu juara Liga Champions atau nggak usah jauh-jauh lah, musim lalu lah, penampilannya udah jauh menurun kah? Penjaga gawang Chelsea. Kalau Mendy sendiri ini kemarin kalau dilihat-lihat ya menurunnya ya cukup signifikan ya, karena beberapa kali blunder juga di Liga Inggris di awal-awal musim. Terus Kepa ini yang biasanya jadi kiper nomor 1 akhirnya juga menunjukkan performanya kembali dengan beberapa kali tercatat clean sheet hingga 4 kali juga. Itu kemarin karena efek bucin kalau nggak salah ya. Oke. Katanya begitu. Ada ya kayak gitu ya. Kukira bisa kan. Oke, dah. Oke. Nah, ini MU Legend. Waktunya istirahat dulu. Kebobolan nggak apa-apa lah. Ayo lost down aja. Livin Kurzawa, wah ada ya. Ini PSG Legend ini. Siapa lagi sosok-sosok yang tidak saya tahu ya. Saya pernah dengar. Kipernya ganti Asen ya. Ganti kiper loh. Gazzaniga ini bukan kiper Tottenham dulu ini. Kenny TT. Iya. Ayak. Aku tahunya di Ayak ya. Dia sempat main juga di Lyon kalau nggak salah. Lyon. Waktu ngalahin City. Ini juga Aubameyang ini pindah ke Chelsea malah performanya juga jeblok ini. Bukan itu sebenarnya udah di akhir-akhir Arsenal sebenarnya udah menurun. Iya, tapi ketika dipindah ke Barcelona pun sempat membaik. Sedikit membaik ya. Sedikit membaik ya. Golnya juga lumayan. Nah. Cuma kok beruntung ya dapat klub gede lagi ya, biasanya striker seperti ini kan sebenarnya kan Aubameyang ini kalah ternyata. Kalah ternyata ini. Ya, 3 Fulham ini. Ini Fulham 2 gol dari Andreas Pereira. Jadi prediksi dari Bola Sport sudah jelas ya, Bola Sport terbawa
Fulham bakal menang dengan skor tipis 3-2. Nah, ini apakah nanti jam 3 dini hari nanti apakah bakal terbukti, ya kita lihat saja. Ya, tonton sendiri 90 menit ya. Yes, 90 menit di lapangan apakah bakal sama ataukah punya cerita berbeda. Ya, semoga ceritanya berbeda biar tidur bisa tenang. Yes, untuk terutama untuk pendukung Chelsea ya, yang ini sudah ibaratnya kebakaran jenggot lihat permainan dari Potter kok gini terus nggak pernah menang ya kan. Padahal bakar duit hampir lebih dari berapa ini? Kemarin 3 pemain didatangin itu habis 54 juta pounds, ketambahan sama Felix plus fee jadi kurang lebih 65 juta pounds ya kalau plus yang musim panas kemarin. Jor-joran banget ini hitungannya kok Chelsea. Jadi ya untuk Chelsea fans yang sudah begadang malam ini semoga menang ya. Diamini saja ya. Karena juga kasihan nih lihat tim sekelas Chelsea kok jadi kayak tim semenjana. Ya maaf bukan merendahkan tapi kembali ke setelan pabrik di era sebelum milenium ya. Tahun sebelum 2000-an lah ya. Itu yang saya rasakan sebagai fans MU musim lalu gitu loh. Kalah terus gak ada gunanya nonton gitu. Sekarang alhamdulillah baik lah ya. Enak ditonton lagi. Oke, sekian aja Bola Supporter, saya Anggit, saya Songko. Ya, ini mumpung sudah terlalu malam kita pamit ya. Semoga ya pendukungnya Chelsea bisa full senyum untuk dini hari ini. Oke. Kami pamit. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Supporter.